Setiap kesakitan, pukulan dan tendangan yang sudah Anda terima, dan setiap darah yang menetes dari luka tubuh kita, itu semua demi kejayaan Sidikiyah, demi kejayaan Indonesia Raya. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada video yang keluar dari pesantren Sidikiyah. Ini kalimat perang-perang ini menjadi sangat viral sekali. Kita tahu sama-sama bahwa sampai detik ini pemberitaan tentang Mas Beki ini masih ramai. Dan kita tahu juga sama-sama bahwa pesantren Sidikiyah, alumninya, santrinya masih punya keyakinan penuh bahwa Mas Beki itu hanya korban fitnah saja. Oke, lebih lanjutnya kita simak dulu nih videonya ya. Selamat datang dari sebuah malam yang panjang. Selamat datang dari campur aduknya rasa kegelisahan, ketakutan dan kemarahan. Bak perang Badar yang pernah dialami Rasulullah bersama dengan 313 pasukannya melawan 1000 pasukan kafir yang bersenjata lengkap. Seperti itu juga kita 316 kembali pulang dari perang Badar Sidikiyah. Kita tidak menyerah, mereka yang menyerah. Kita tidak melawan mereka yang memukuli dan menendang kita dan melukai kita. Kita hanya bertahan untuk harga diri kita sebagai santri-santri pesantren Sidikiyah yang membela ulama warasatul anbiya, yaitu beliau sama guru kita Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mufti Syekh Muhtarul Al-Mustafa. Dan kita juga mempertahankan pesantren kita yang telah dimasuki mereka-mereka yang hati nuraninya tertutup itu. Bapak-bapak yang saya hormati, hati-hati yang saya cintai, sebagaimana perang Badar, ingat-ingatlah. Setiap tetes keringat teman-teman semuanya yang ada di sini, setiap kesakitan, pukulan dan tendangan yang sudah Anda terima, dan setiap darah yang menetes dari luka tubuh kita, itu semua demi kejayaan Sidikiyah, demi kejayaan Indonesia Raya. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk membela diri? Kita untuk membela diri? Insya Allah, Allah meridhai apa yang kita lakukan ini ya, dan ini akan dicatat baik di dunia sebagai sejarah perkembangan pelestarian Sidikiyah dan sampai nanti di akhirat, dan insya Allah Allah meridhai kita semua. Pagi ini telah bersama-sama kita di depan teras kediaman beliau. Amin. Untuk mempertahankan Sidikiyah ini, jiwa raganya kita murid-murid Sidikiyah pun melakukan hal yang sama. Siap. Jiwa raga kita siap. Siap. Ya, Jamal. Kita semua tahu bahwa sesungguhnya dari awal permasalahan ini adalah rekayasa fitnah. Kita semua tidak menghendaki adanya kriminalisasi pesantren. Sidikiyah ini ditanamkan cinta tanah air. Maka hari ini jika ada pihak-pihak yang akan mengkriminalisasi pesantren, siapa? Rekayasa itu demikian kuat terjadi. Bagaimana mungkin sebuah kejadian ya, tahun 2017 baru dilaporkan tahun 2019. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti. Inilah rekayasa. Siap. Maka siapapun tidak pandang bulu yang ingin melakukan kriminalisasi Sidikiyah, maka kita akan lawan. Oke, tidak berlangsung lama video itu langsung menyebar, rame, viral sampai detik ini. Karena anggapan publik bahwa pesantren Sidikiyah ini seolah ngajak perang kepada orang yang nangkep Mas Beki, yang anggapannya itu hanya korban fitnah saja. Tetapi
Ini ada klarifikasi mengenai maksud video itu ya. Oke, saya bacakan aja biar mudah-mudahan ini menjadi informasi utuh. Dan saya di sini sifatnya memang memberitakan sesuatu yang sudah terjadi, bukan framing asal-asalan ya. Oke, kita baca nih. Surat resminya. Kepada yang terhormat Ketua Umum Organisasi Sidikiyah Bapak Joko Harwono SOS. Di tempat dengan hormat. Bersama surat ini kami mau menjelaskan bahwa pada saat penerimaan saudara-saudara yang pulang kembali ke pesantren Sidikiyah dari Polres Jombang, selaku pengurus Orsid diminta untuk memberikan sambutan penerimaan. Pada saat bersalaman dengan mereka semua terlihat kondisi mereka yang kehilangan semangat, lunglai dan sebagian menangis haru. Melihat itu kami rasa perlu untuk memberikan semangat kepada mereka agar tetap siap berjuang dalam menjalankan program-program pesantren. Kami sengaja memilih gaya bahasa puitis agar bisa disampaikan secara singkat, jelas dan padat dalam menyemangati mereka untuk tetap kuat dalam ibadah dengan mengambil kisah dari Perang Badar. Sebab saat mereka datang, semua orang yang hadir menyambut mereka dengan bacaan doa sholawat Badar, terutama setelah selesai Perang Badar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada perang yang lebih besar daripada Perang Badar. Apakah itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Rasul menjawab, itu perang melawan hawa nafsu. Bahwa apa yang sudah mereka alami mengandung hikmah yang besar, yaitu untuk menghormati ulama warasatul anbiya, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti dan ajaran Sidikiyah, serta untuk kejayaan Indonesia Raya. Kemudian sebagai bagian akhir, kami menyampaikan agar mereka menjawab dengan penuh semangat, siapkah Anda untuk berjuang di Sidikiyah? Dan mereka menjawab, siap. Siapkah berperang melawan hawa nafsu? Maksud saya itu yang mau kami sampaikan sebagai akhir dan hikmah Perang Badar. Hanya saja saya mengakui kesalahan saat berbicara itu karena harus menelan ludah, karena terharu yang dalam sehingga terjadilah selipan lidah. Sehingga saya hanya menyampaikan siapkah berperang, yang harusnya siap berperang melawan hawa nafsu, tanda tanya. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Orsid atas kesalahan ucap yang telah saya lakukan. Niat kami hanya ingin memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah dan program-program pesantren. Demikian bisa kami sampaikan untuk klarifikasi ini sambutan yang telah kami sampaikan pada hari Jumat 8 Juli 2022 di teras dalam pesantren. Jadi maksudnya ingin menyemangati, ingin kemudian agar tidak menjadi lemah gemulai setelah proses panjang. Tahulah kemarin ya bagaimana proses penangkapan Mas Beki ini. Karena satu kali lagi pihak pesantren, alumni, santrinya masih punya keyakinan penuh bahwa apa yang terjadi kepada Mas Beki itu adalah fitnah. Dan sekarang kan izin pesantren itu sudah dicabut. Gini ya, saya ingin berbicara bahwa kalaupun itu adalah fitnah, pihak pesantren, keluarga ya, Mas Beki, santrinya, alumninya masih punya keyakinan penuh bahwa itu adalah fitnah. Kenapa tidak disampaikan di pengadilan? Kenapa sampai uber-uberan? Kenapa sampai beberapa kali dipanggil oleh aparat kepolisian? Itu tidak datang-datang. Itu kekecewaan kita itu. Kalaupun itu benar adalah fitnah, satu kali lagi kan bisa disampaikan di meja pengadilan. Hakim, jaksa yang akan memutuskan siapa yang benar di sini. Apakah korbannya, atau yang merasa korban, atau Mas Bekinya yang menjadi tersangkanya atau yang ditersangkakannya. Ini kan di meja pengadilan diselesaikannya. Kalau malah uberan-uberan seperti ini, seperti kemarin prosesnya bagaimana kita ketahui sama-sama, ini justru malah akan
ada persepsi buruk kepada Mas Bekinya, kepada pesantrennya, kepada kiainya yang seolah-olah melindungi gitu loh DPO karena sudah menjadi DPO. Itu yang kita sesalkan. Saya juga secara pribadi belum yakin 100% bahwa memang Mas Beki ini pelaku. Boleh jadi fitnah, memang boleh jadi fitnah. Karena susah. Seksual itu susah dibuktikan alat buktinya. Kecuali memang ada saksi. Tapi karena banyaknya korban, ini kan boleh diselesaikan di pengadilan. Siapa yang salah di sini? Jadi sikap awal itulah yang kemudian menjadi ramai itu. Sikap awal Mas Beki yang dipanggil itu tidak datang-datang. Kenapa? Kalau kemudian Anda punya data untuk kebenarannya, saksi-saksinya punya dan sebagainya, kenapa tidak sampai diselesaikan? Sampai nunggu bertahun-tahun, sampai ada penggerbekan, sampai kemudian mengerahkan massa ratusan aparat kepolisian, sampai dicari ke setiap pojok ruangan dan sebagainya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak datang secepatnya untuk menyelesaikan persoalan ini? Itu masalahnya di situ. Bagi saya masalahnya hanya di situ aja. Kan bisa di pengadilan diselesaikan. Kan hakim dan jaksa juga saya kira nggak mungkin sembarangan memutuskan bahwa seseorang ini adalah tersangka atau tidak. Tergantung alat bukti yang dipunya. Siapa yang paling kuat di sini alat buktinya? Apakah pelapor atau tersangka? Kan gitu. Makanya nggak perlu kebijakan di sini. Perlu kebijakan pondok pesantren, pimpinan pondok pesantrennya, santri-santrinya, dan alumni-alumninya. Karena kita itu ya berada di dalam naungan NKRI. Kan demi Indonesia Raya pernyataannya juga. Demi Indonesia Raya. Salah satu produk hukum di Indonesia itu ya harus mematuhi pengadilan kan gitu loh. Jaksa hukum. Jangan sampai ada persepsi lagi di luar. Wah, bohong semua itu demi Indonesia Raya. Dipanggil oleh hukum yang ada di Indonesia Raya juga tidak patuh. Coba, bagaimana kalau seperti itu? Kan klaiman demi Indonesia Raya itu menjadi rapuh kalau seperti itu. Kalau demi Indonesia Raya, seluruh produk hukum yang ada di Indonesia Raya harusnya kan dipatuhi. Kalau ada panggilan sebelum kedua kalinya, itu ya datang gitu loh. Bukan setelah bertahun-tahun diuber-uber baru. Itu pun karena sudah sangat situasi terjepit, nggak ada lagi cara. Kasusnya juga sudah sangat viral, baru mendatangi aparat kepolisian. Itu ya mudah-mudahan saya kira bisa dipahami oleh semuanya, dan mudah-mudahan ini ada titik temu dan pengadilan, jaksa, hakim juga memutuskan kebenaran, bukan kepentingan. Sekali lagi mudah-mudahan hakim dan jaksa itu memutuskan kebenaran tentang siapa yang bersalah di sini. Karena korbannya bukan satu loh. Itu masalahnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dipahami sama-sama. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya itu kan sudah diklarifikasi juga, bukan maksud untuk ngajak perang, tapi untuk memotivasi. Ya wajar lah. Wajar ngambil kisah perang Badar. Wajar. Kan masih anggapannya Mas Beki ini bak pahlawan, ulama, warasatul anbiya, Sayyid Syekh, yang memang harus dibela kalau benar, karena anggapan mereka masih benar gitu loh. Itu hanya ditersangkakan aja. Tapi satu kali lagi, itu penyelesaiannya nanti di pengadilan demi Indonesia Raya. Di pengadilan demi Indonesia Raya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.